warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN dalam jabatan 2022, perkenalkan saya Meli Reviamita, mahasiswa Daljab 2022 kategori 2 Universitas Negeri Padang. NIM PPG 22300677. Nomor peserta PPG 201900745074. Saya mengajar di SD Negeri 02 Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi tema 5 ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 1. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Siap, gerak, lancang depan, gerak, tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswaku yang soleh-solehah? Baik, semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah agar kegiatan kita dimudahkan dan bernilai ibadah. Bagaimana anak ibu hari ini kehadirannya? Apakah hadir semua? Alhamdulillah hadir semuanya, Bu. Alhamdulillah ya. Yuk. Maju tak gentar, kaki tadi serang, bergerak, bergerak, serentak, serentak, menendang, menenjak, terjang, tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Motivasi belajar. Barang siapa merintis jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Kata bijak, pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Siapa itu? Dari siapa kata bijaknya? Abigail Adams. Ayo, siapa yang tahu apa artinya itu? Bagaimana? Iya, silakan Fadil. Belajar dengan giat, tekun, serta semangat. Sungguh-sungguh. Bagus ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka kita harus sungguh-sungguh. Ya. Nah, sekarang ibu mau tanya. Kalau azan terdengar di rumah, main dulu apa sholat dulu?
langsung sholat kalau terdengar azannya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti anak ibu sudah melaksanakan disiplin. Disiplin dalam beribadah. Apa manfaat disiplin? Hidup teratur, melatih kemandirian. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk untuk tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan, ayo kita pelajari. Apa yang akan terjadi pada padi-padi yang ada pada lagu jika ular memakan tikus? Akan subur. Akan subur ya. Jadi berhasillah panennya petani ya. Ya. Tepuk tangan untuk Adila. Kenapa populasi hewan itu dapat berkurang? Berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Hari ini anak ibu masih belajar di tema 5 ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 1. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menentukan komponen penyusun rantai makanan pada suatu ekosistem dengan tepat. 2. Menganalisis peran masing-masing makhluk hidup dalam rantai makanan pada suatu ekosistem. 3. Membuat rantai makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem. 4. Menemukan pokok pikiran tiap paragraf dari teks non-fiksi tentang rantai makanan pada suatu ekosistem. Membuat sebuah paragraf non-fiksi bertema rantai makanan pada suatu ekosistem. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, mantap. sekarang silakan dikeluarkan alat tulisnya. Anak ibu akan menyimak video pembelajaran tentang rantai makanan. Silahkan disimak dan boleh dicatat bagian yang penting. Are you ready? Yes, I know. Are you ready? Go, go, go. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Padi berperan sebagai produsen, kemudian belalang berperan sebagai konsumen. Kodok berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Nah, jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Kita lihat ya, ada produsen pada jaring-jaring makanan di atas ya. Kemudian ada konsumen tingkat 1. Biasanya ini adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan. Ada konsumen tingkat 2. Ini memungkinkan ada di karnivora atau omnivora ya. Dan juga ada konsumen tingkat 3. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan oleh makhluk hidup, antar makhluk hidup, serta urutan-urutan tertentu. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang paling terhubung dalam suatu ekosistem. Nah, sekarang anak ibu silakan menyaksikan video pembelajaran yang kedua tentang teks non-fiksi. Are you ready? Yes, Are you ready? Yuk, silakan disimak. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data dan fakta serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Teks non-fiksi dibuat berdasarkan kenyataan yang ada atau hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Ide pokok bisa juga disebut gagasan pokok atau isi pokok atau pikiran utama. Jadi kalian tidak usah bingung ya dengan berbagai istilah yang sama dengan ide pokok atau pikiran utama.
Ide pokok atau pikiran utama adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ide pokok atau pikiran utama itu terdapat pada kalimat utama. Ya. Setiap satu paragraf hanya terdiri dari satu ide pokok, gagasan pokok, isi pokok atau pikiran utama. Ya. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah karya tulis berdasarkan fakta, kenyataan, dan kebenaran di dalamnya, atau pengalaman, dan bersifat informatif. Kelompok pertama apa namanya? Harimau. Kelompok kedua apa namanya? Harimau. Kelompok ketiga? Kelinci. Kelompok keempat? Singa. Ya, tepuk tangan untuk semua kelompok. Sekarang sebelum bekerja, nah aturan kita dalam bekerja dalam kelompok adalah semua anak ibu memiliki tugas masing-masing. Silahkan dibagi pekerjaannya, nanti tidak ada yang tidak bekerja. Bisa nak? Bisa. Sekarang bagaimana sistematika pengerjaan LKPD? LKPD pertama itu ada 2 kegiatan. Kegiatan satu dari video yang Ananda simak, tentu Ananda sudah paham tentang membuat rantai makanan. Nanti silahkan didiskusikan di dalam kelompoknya untuk memilih rantai makanan ekosistem apa. Nah, lalu tentukan produsen, konsumen, dan pengurainya. Silahkan digambar di buku gambar. Untuk kegiatan 2 LKPD 1, anak ibu disuruh mengamati rantai makanan yang ada. Ekosistem apa itu? Sawah. Nah, lalu dijawab pertanyaan di bawahnya. Ya. Nah, kemudian LKPD 2 ada 2 kegiatan juga. Kegiatan pertama, anak ibu silahkan membaca teks yang terdiri dari beberapa paragraf. Lalu ditentukan bersama, diskusikan bersama apa ide pokok setiap paragraf. Paham anak ibu? Ya, kemudian kegiatan 2, LKPD 2, itu anak ibu disuruh membuat sebuah teks non-fiksi tentang rantai makanan dengan ekosistem yang tersedia. Boleh dipilih salah satu. Apakah ekosistem padang rumput, ekosistem hutan, atau ekosistem laut. Dijelaskan komponen di dalamnya. Bisa dipahami anak ibu? Iya. Nah, mari kita sepakati dulu. Nah, proyek yang akan anak ibu laksanakan ini, baik berupa gambar maupun pengisian LKPD, itu harus selesai hari ini juga. Bisa kita sepakati waktunya? Nah, berapa menit kita sepakati waktunya? Siapa yang sepakat tunjuk tangan 15 menit? Ya, kita sepakat 15 menit ya. Oke, are you ready? Are you ready? Mari kita ke kelompok harimau. Ya, ini kelompok harimau sedang mendesain sketsa apa ini? Rantai makanan. Ekosistem apa? Sawah. Oh, sawah. Dirga sedang mengapa itu Dirga? Naik. Naik padi ya. Ya, silakan dilanjutkan. Nah, ini Aruni dengan Natasha lagi diskusi. Diskusi apa ini, nak? Ini Aruni dengan Natasha sedang mendiskusikan apa? Tentang kegiatan 2. Apa itu? Menjawab pertanyaan tentang rantai makanan. Ekosistem sawah. Oh iya. Iya. Ya, silakan dilanjutkan. Mari kita ke kelompok kelinci. Oh, sedang asik kelompok kelinci ya. Itu sudah hampir selesai ya. Ibu, tanya sebentar. Ini Adila dengan Hamdi lagi buat apa? Rantai makanan tentang ekosistem laut. Oh, rantai makanan tentang ekosistem laut ya. Ya. Jangan lupa ini panahnya jangan terbalik ya. Nah,
arahnya satu arah saja karena dia rantai makanan. Ya, jangan sampai terbalik semua kelompok, jangan sampai terbalik tanda panahnya ya. Yang memakan siapa, yang dimakan siapa. Iya. Nah, ini hampir selesai nih. Kelompok harimau sudah ada gambar ular, tikus, padi. Nah, tinggal mewarnai lagi ya. Gimana, sudah selesai banyak pertanyaan? Ya. Ya, di kelompok elang sudah hampir selesai nih. Iya. Bagus sekali warnanya ya. Jangan lupa dibuat judulnya ya, ekosistem apa ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Aku cinta Indonesia yang dimulai dari batu sangkar kota budayaku. Aku cinta Indonesia yang dimulai dari batu sangkar kota budayaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok harimau akan menampilkan hasil proyek kami dan LKPD kami. Saya akan menjelaskan tentang rantai makanan ekosistem sawah yang kami buat bersama. Komponen yang terdapat pada rantai makanan ekosistem sawah adalah padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Saya akan menjelaskan peran-peran komponen tersebut. Padi sebagai produsen. Padi dimakan oleh tikus sebagai konsumen 1. Tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen 2. Ular dimakan oleh elang sebagai konsumen 3. Elang mati di pengurai diuraikan oleh jamur. Hasil penguraian berguna untuk padi. Baiklah, saya akan membacakan tentang kegiatan 2, yaitu tentang pertanyaan dan jawaban. 1. Jelaskan peran masing-masing makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut. Jawaban soal pertama adalah padi sebagai produsen atau makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Burung pemakan biji sebagai konsumen 1. Ular sawah sebagai konsumen 2. Burung elang sebagai konsumen 3, dan bakteri sebagai pengurai. 2. Amatilah rantai makanan di atas. Jawaban nomor 2A. Apabila jumlah burung pemakan biji berkurang, apa yang terjadi pada padi dan ular? Populasi padi akan meningkat dan populasi ular akan menurun. B. Apabila jumlah ular bertambah, apa yang terjadi pada burung pemakan biji dan elang? Populasi burung pemakan biji akan berkurang dan populasi elang akan bertambah. Menentukan ide pokok. Ide pokok paragraf 1 adalah ada 5 komponen yang berperan penting dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Paragraf kedua adalah ada beberapa komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Ide pokok paragraf 3. Jika salah satu komponen tidak ada, akan ada ketimpangan dalam urutan makan dan dimakan tersebut. Itulah penampilan dari kelompok kami. Kalau ada tanggapan atau masukan, tolong dipersilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kiki dari kelompok elang, akan menanggapi hasil dari kelompok harimau. Menurut saya,
Gambar rantai makanannya sudah benar. Gambarnya menarik dan tulisannya sudah benar. Jawaban pertanyaannya sudah benar juga. Ada yang belum pas, yaitu tentang ide pokok paragraf 3. Menurut saya isinya adalah syarat rantai makanan yaitu harus terdapat seluruh dalam suatu ekosistem. Pendapat Keke kami terima dan kami ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok Elang akan menampilkan proyek kami tentang rantai makanan ekosistem padang rumput dan juga teks non-fiksi yang akan dibacakan oleh Keke, Rafki, dan Miftah. Kami membuat gambar rantai makanan ekosistem padang rumput. Komponennya adalah 1 rumput, 2 belalang, 3 kata, 4 ular, 5 elang, dan 6 jamur. Saya akan menjelaskan peran komponennya. Rumput sebagai produsen. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang sebagai konsumen 1. Belalang dimakan oleh kata. Kata sebagai konsumen 2. Kata dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen 3. Ular dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen 4. Jika elang mati akan diuraikan oleh pengurai dan akan berguna oleh rumput. Rantai makanan ekosistem padang rumput. Pada ekosistem padang rumput, tumbuhan rumput memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan bantuan sinar matahari, rumput mampu memproduksi makanan yang kemudian tersimpan dalam tubuhnya. Dalam rantai makanan di padang rumput, rumput sebagai proses konsumen tingkat 1. Pada ekosistem padang rumput merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan berproduksi. Contoh, konsumen tingkat 1 yang ada dalam ekosistem padang rumput adalah belalang. Konsumen tingkat 2 dalam ekosistem padang rumput merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1, merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertumbuh hidup. Contoh hewan dalam ekosistem padang rumput bertahan hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 adalah tikus. Tikus merupakan makanannya dengan cara memangsa belalang. Konsumen tingkat 3 dalam ekosistem padang rumput adalah ular. Ular merupakan hewan yang memakannya adalah hewan lain karena ular memakan hewan karnivora. Ular memakan mangsa konsumen tingkat 2 yaitu tikus. Konsumen tingkat 4 pada ekosistem padang rumput adalah burung elang. Burung elang merupakan hewan pemakan hewan lain karena elang merupakan hewan karnivora. Elang akan memangsa ular yang berada di ekosistem padang rumput. Pada saat konsumen tingkat 4 di dalam ekosistem padang rumput mati, tumbuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Itulah penampilan dari kelompok kami. Kalau ada tanggapan atau masukan, mohon diberikan. Perkenalkan, nama saya Natasha. Saya dari kelompok Harimau. Saya akan menanggapi tentang teks non-fiksi yang dibuat oleh kelompok Elang. Menurut saya, hasil proyek atau gambar mereka sudah bagus dan tulisannya sudah jelas. Komponennya pun sudah jelas. Tapi di teks non-fiksi dan di paragraf akhirnya itu penutupnya tidak ada. Kami menerimanya, Bu. Kalimatnya akan kami masukkan ke paragraf untuk penutupnya, Bu. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah
untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Kami dari kelompok kelinci akan menampilkan hasil proyek kami, yaitu tentang ekosistem laut dan mempresentasikan hasil diskusi kami. Inilah hasil dari proyek kami tentang rantai makanan ekosistem laut. Fitoplankton sebagai produsen, lalu dimakan oleh zooplankton sebagai konsumen satu. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil sebagai konsumen dua. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar sebagai konsumen tiga. Ikan besar dimakan oleh paus bergigi sebagai konsumen 4. Paus bergigi mati lalu diuraikan oleh jamur. Hasilnya berguna bagi fitoplankton. Pada ekosistem laut, fitoplankton memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Pada ekosistem laut, fitoplankton memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan bantuan sinar matahari, fitoplankton mampu memproduksi makanan yang kemudian tersimpan di dalam tubuhnya. Dalam rantai makanan di ekosistem laut, fitoplankton berperan sebagai produsen. Konsumen tingkat 4 pada ekosistem laut adalah paus bergigi. Paus bergigi merupakan hewan pemakan hewan lain karena paus bergigi merupakan hewan karnivora. Paus bergigi akan memangsa ikan besar yang berada dalam ekosistem laut. Pada konsumen tingkat 4 di dalam ekosistem laut mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Itulah penampilan dari kelompok kami. Kalau ada tanggapan dari kelompok lain, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Inaya dari kelompok Singa. Saya akan menanggapi hasil proyek dari kelompok kelinci. Menurut saya, gambar yang telah ditampilkan oleh kelompok kelinci sudah bagus. Gambar hewan dan warnanya menarik, dan komponennya sudah jelas. Teks yang dibuat juga bagus, dan susunan komponennya sudah bagus. Hanya saja saya ingin menambahkan beberapa kalimat di bagian pembuka dan penutup. Sebelum paragraf ini sebaiknya dibuka dengan rantai makanan di laut adalah proses memakan dan dimakan yang terjadi antara makhluk yang berada dalam laut. Fungsi rantai makanan di laut ini adalah untuk menjaga jumlah makhluk hidup di dalamnya agar tetap berkesinambungan, dan ditutup oleh kalimat hasil pengurai ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi fitoplankton. Kami menerima tanggapan atau masukan dari kelompok Singa. Kami ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok Singa akan mempresentasikan hasil proyek kami dan visi kami tentang rantai makanan ekosistem hutan yang akan dibacakan oleh Kevin, Zizi, dan Inaya. Baiklah, saya akan menjelaskan rantai makanan ekosistem hutan. Komponennya tumbuhan, kambing, harimau, dan jamur. Perannya sebagai tumbuhan sebagai produsen. Tumbuhan dimakan oleh kambing. Kambing konsumen 1. Kambing dimakan oleh harimau. Harimau konsumen 2. Jika harimau mati, bangkainya akan diuraikan oleh jamur. Hasil penguraian tersebut berguna untuk tumbuhan. Saya akan membacakan teks non-fiksi tentang ekosistem hutan. Rantai makanan di ekosistem hutan. Hutan termasuk contoh ekosistem alami.
Keanekaragaman hayati yang terkandung dalam ekosistem ini sangat tinggi. Dalam sebuah ekosistem hutan ada banyak contoh sebagai interaksi antara komponen ekosistem biotik di dalamnya. Salah satu yang paling sering terjadi adalah interaksi makanan dan dimakan antara makhluk hidup yang biasa kita kenal dalam istilah rantai makanan. Pada ekosistem tumbuhan, hijau produksi makanannya sendiri melalui konsumen tingkat 1. Pada ekosistem hutan merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan berproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 yang ada dalam ekosistem hutan adalah kambing hutan. Konsumen tingkat 2 dalam ekosistem hutan merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan dalam ekosistem hutan yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 adalah singa. Singa mendapatkan makanannya dengan cara memangsa kambing hutan. Pada saat konsumen tingkat 2 di dalam ekosistem hutan mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Itulah penampilan dari kelompok kami. Kalau ada tanggapan atau masukan mohon diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila akan mewakili kelompok Kinci dan memberikan tanggapan dari hasil diskusi dari kelompok Singa. Ragam non fiksi yang ditampilkan oleh kelompok Singa menurut saya sudah bagus dan lengkap karena sudah menjelaskan semua komponen rantai makanan di ekosistem hutan dengan kalimat yang runtut, padu, dan jelas. Rantai makanan di ekosistem hutan, menurut saya sketsanya sudah jelas, hanya perlu warna yang akan ditambahkan supaya menarik dan jelas. Kami mengucapkan terima kasih kepada kelompok kelinci atas masukannya. Kami akan menambahkan warnanya lagi. Tadi Ibu melihat di kelompoknya ada kira-kira gambarnya, ada yang bikin 2, ada yang 1 ya. Boleh kita tampilkan semuanya ke depan? Silahkan ditampilkan semua proyek ke depan. Nah, inilah hasil proyek rantai makanan kita dari ekosistem yang berbeda. Bagaimana, semuanya bagus tidak? Nah, kita berikan tepuk tangan. Ya, diangkat semua proyeknya. Iya, silakan. Iya. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak ibu yang sudah bekerja di dalam kelompoknya, sudah menampilkan hasil diskusinya, sudah menanggapi dengan baik ya. Nah, anak ibu, sekarang kita akan mengevaluasi pengalaman belajar kita ya. Yang pertama, menurut Ananda hasil proyeknya sudah bagus atau tidak? Yakin sudah bagus? Iya. Kemudian apa kesulitan Ananda dalam membuat proyek? Ayo, siapa yang mau sharing? Kesulitan dalam membuat proyeknya adalah kami khawatir rantai makanan yang kami buat tidak selesai dalam waktu yang ditentukan. Kami masih ragu-ragu dalam memilih ekosistem. Ada yang memilih untuk ekosistem sawah, ekosistem laut, dan ekosistem padang rumput. Dan kami berdiskusi. Setelah berdiskusi, kami mendapatkan satu ekosistem. Lalu kami menggambar hewan tersebut dan menentukan peran masing-masing hewan tersebut. Dan kami tidak sabar untuk mempresentasikannya.
Tiga peran yang ada di rantai makanan. Nah, produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Siapa yang bisa membuat makanan sendiri? Hanya tumbuhan. Nah, konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat. Jadi dia memakan hewan lain atau makhluk hidup lain ya. Itu adalah herbivore, carnivore, dan omnivore. Kemudian pengurai namanya. Fungsinya adalah untuk mengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah. Contohnya sebagai pengurai adalah jamur dan bakteri pengurai. Nah, hasil penguraian tersebut berguna untuk tumbuhnya produsen. Tadi ada pertanyaan Ibu, apa bedanya lagi antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Kalau pada jaring-jaring makanan, konsumennya dapat memilih apa yang akan dia makan. Nah, jadi bisa dia memakan lebih dari satu. Contoh, di sini katak, bisa dia makan ulat. Katak bisa makan belalang. Enak. Nah, jadi bisa memilih konsumennya mau makan apa. Tapi kalau pada rantai makanan, konsumen hanya dapat memilih satu jenis makanan saja. Nah, terjawab sudah pertanyaan dasar kita tadi ya. Nah, kemudian langkah-langkah menentukan ide pokok atau pikiran utama. Yang pertama apa? Dibaca dulu paragrafnya. Ada dibaca tadi nak? Ada. Kemudian yang kedua apa? Tentukan kalimat utama. Lalu tentukan ide pokoknya lagi ya. Dan kegiatan kita refleksi lagi ya. Apa saja yang telah Ananda pahami dalam pembelajaran ini? Memahami tentang komponen penyusun dan perannya dalam sebuah rantai makanan. Paham cara membuat rantai makanan pada suatu ekosistem tertentu. Apakah ada yang belum Ananda pahami? Saya dapat memahami semua materi. Bagaimana perasaan Ananda selama pembelajaran? Saya menyukai video pembelajaran tentang rantai makanan, Bu, karena saya mudah memahami materinya. Saya senang bekerja sama di dalam kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi dan proyek. Nah, sekarang masuk pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. 1. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup yang memiliki urutan-urutan tertentu. Komponen menyusun rantai makanan adalah produsen, konsumen, dan pengurai. 5 komponen dalam rantai makanan di sawah yaitu padi, tikus, ular, dan elang dan pengurai. 5 komponen dalam rantai makanan di padang rumput yaitu rumput, belalang, tikus, ular, elang, dan pengurai. Langkah untuk menemukan pokok pikiran isi teks. 1. Membaca setiap paragraf. 2. Menentukan kalimat utama. 3. Menentukan ide pokok. Teks non-fiksi adalah teks yang sifatnya berdasarkan fakta, kenyataan yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan atau pengalaman, bersifat informatif. Sekarang anak ibu akan melaksanakan evaluasi. Are you ready? Yes, I do. Are you ready? Go, go, go. Berapa menit kita mengerjakan nak? Bisa 10 menit? Iya, silahkan 10 menit. Anak ibu akan ibu berikan pekerjaan rumah. Mau tidak mengerjakannya? Ikhlas? Ikhlas, Bu. Nah, ini tugas di rumahnya. Perhatikan ya. Boleh sambil dicatat ya. Tentukan seekor hewan yang belum pernah didiskusikan dalam buku ini. Jadi, hewan yang belum pernah didiskusikan. Lalu dengan menggunakan buku atau informasi dari sumber yang ada di rumah, buatlah sebuah rantai makanan yang melibatkan hewan tersebut. Cari tahu juga keterangan sebanyak-banyaknya tentang hewan yang telah ditentukan itu. Tuliskan semua keterangan yang telah kamu dapatkan pada selembar kertas untuk kamu ceritakan di depan kelas. Kemudian Jawa di Mato, bukan saya waktu di
keseimbangan ekosistem dengan melestarikan hewan dan tumbuhan sesuai habitatnya. Jaga bumi dan dia akan menjagamu. Ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang juga Nana Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa mengerjakan sholat, istirahat yang cukup, dan pergi mengaji serta membuat PR. Ya, sampai jumpa.